yang biasa disebut 3G. 3G itu bukan sinyal ya teman-teman. D. Oke. Aduh, kalau ini kalian semua pasti udah pada ngerti sih, kayak ini gampang banget ya. Jadi jawabannya itu yang D ya. Gold, Glory, Gospel. Sebelum aku mau jelasin dulu tentang imperialisme kuno atau 3G ini. Jadi yang pertama itu ada gold. Gold itu artinya mencari kekayaan dengan berdagang. Selanjutnya ada glory, yang artinya mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Dan yang ketiga ada gospel, yang menyebarkan agama Nasrani. Jadi kata kuncinya teman-teman, kalau gold itu kayak kalian bisa nginget di otak kalian, gold itu emas. Emas itu artinya kayak identik dengan orang-orang yang kaya gitu. Jadi gold bisa kalian artiin dengan mencari kekayaan dengan berdagang. Kalau glory kan artinya kayak menang gitu, jaya gitu. Nah, kata kuncinya kejayaan, itu mencari kejayaan. Kalau gospel yaitu sisanya untuk menyebarkan agama Nasrani. Gitu ya kalau untuk soal yang pertama. Selanjutnya aku mau jelasin tentang perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme nih teman-teman. Jadi untuk imperialisme itu artinya kebijakan di negara yang besar untuk memegang kendali atau memerintah di daerah lain sebagai peliharaan gitu, kayak sekaligus mengembangkan apa yang ditaklukkannya. Jadi imperialisme itu kayak ya sama artinya dengan menjajah gitu. Sedangkan kalau kolonialisme itu artinya pengembangan kekuasaan suatu negara di atas wilayah atau rakyat yang berada di luar batas negaranya untuk keuntungan ekonomi, sumber daya kerja, dan pasar yang didapatkan. Jadi perbedaannya nangkep ya teman-teman. Kalau imperialisme itu tujuannya kayak lebih mau ke menguasai negara itu gitu, kayak mereka mau memperluas daerah negaranya dengan menjajah negara lain. Sedangkan kalau kolonialisme itu lebih ke yang ya mencari keuntungan aja gitu di negara lain, kayak mau jualan, mengembangkan sumber daya kerja, dan kayak memperluas pasar negaranya seperti itu. Untuk imperialisme dan kolonialisme sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sorry ya, aku agak lemes ya. Oke, nomor 2. Pada tahun 1595, salah satu tokoh Belanda pergi ke Indonesia dengan memanfaatkan jalur pelayaran yang sudah ditemukan. Di tahun 1595, kira-kira siapa tokoh tersebut nih yang datang ke Indonesia? B. Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Keren banget. Tiffany A. Gimana nih jawabannya? Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Keren banget. Kayak kalian udah tamat nih belajar sejarah, keren banget. Oke, kita akan bahas deh satu persatu ya. Jadi jawaban yang benernya itu ada Cornelis de Houtman ya, teman-teman. Untuk tokoh-tokoh yang lain kita bahas satu-satu nih. Kalau untuk Peter Both, itu dia merupakan gubernur pertama VOC. Dia itu berarti datang di sekitar tahun 1602-an. Sedangkan kalau Jacob van Eyck itu pemimpin pasukan Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1598. Jadi setelah si Cornelis de Houtman itu ya. Dan untuk JP Coen, dia itu gubernur VOC keempat dan keenam setelah Peter Both. Jadi dia tuh berarti datangnya kayak udah di atas 1600-an gitu, karena dia merupakan gubernur keempat, kelimanya orang lain, dan keenamnya dia lagi nih, si JP Coen ini. Dan yang terakhir ada Herman William Daendels. Kalau Daendels kayak kalian nggak asing ya sama nama Daendels ini. Dia itu gubernur Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Gitu. Jadi jawaban nomor 2 yaitu yang B ya teman-teman, Cornelis de Houtman. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai tokoh-tokoh dari Belanda ini yang pernah datang ke Indonesia? Oke, udah jelas ya. Bertiga, lanjut. Tahun berapa VOC didirikan di Indonesia? Tadi itu udah sempat aku mention tuh di soal nomor 2. Kira-kira tahun 1605, 1607, 1602, 1604, atau 1608 itu teman-teman? C.
Betul, jadi jawabannya itu di tahun 1602. Jadi pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC dengan latar belakang persaingan pedagang Belanda di Indonesia. Jadi waktu VOC datang itu, waktu VOC didirikan itu, latar belakangnya terjadi karena ada pedagang Belanda satu dengan pedagang Belanda yang lain yang mereka tuh berseteru gitu. Dan akhirnya karena mungkin pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kayak udah deh jangan ribut-ribut nih, mending kita diriin aja nih si VOC ini di 20 Maret 1602 biar nggak ada persaingan lagi nih antara pedagang Belanda yang satu dengan yang lainnya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang VOC? Jelas ya? Lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke. Hak oktroy atau 5 hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC diantaranya adalah A. Hak mengambil alih pasar Indonesia, B. Hak mendirikan kerajaan, C. Hak monopoli dan membuat uang, D. Hak mengadakan perjanjian dengan pedagang di Indonesia, dan E. Hak membentuk kerajaan di Indonesia. Kira-kira C. Oke, yang C jawabannya teman-teman sepakat nih yang C? Iya. Oke. C. Jadi benar ya teman-teman. Jawabannya itu yang C. Kita akan bahas satu-satu nih berhubung di soalnya 5 hak istimewa. Sedangkan yang disebutin di sini baru hak monopoli dan membuat uang. Kita bahas satu-satu nih. Hak oktroy pemerintah Belanda kepada VOC. Itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah. Terus selanjutnya ada hak untuk mencetak mata uang sendiri. Jadi kalau dulu tuh mungkin Indonesia belum punya mata uang. Nah, waktu VOC didirikan ini nih, hak oktroy ini memberikan sepenuhnya hak pada VOC untuk mencetak mata uang sendiri. Dan selanjutnya ada hak untuk memiliki pasukan, memiliki armada sendiri, serta membangun gudang dan benteng di Indonesia. Selanjutnya ada hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan yang terakhir ada hak membuat perjanjian, menyatakan perang, dan damai dengan negara lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang hak oktroy pemerintahan Belanda kepada VOC ini, teman-teman? Cukup ya? Untuk soal nomor 4. Cepet ya, ini kita belum sampai 10 menit loh. Ya, belum sampai 10 menit kita udah kebahas 4 soal nih. Kayak kalian udah penjajahan Belanda udah tamat nih. Lanjut ya ke soal yang nomor 5. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan kebijakan Daendels? Jadi kebijakan Daendels itu kan cukup banyak ya teman-teman. Kira-kira di bawah ini yang bukan kebijakan Daendels ini yang mana nih? A. Membagi Jawa menjadi 9 daerah. Yang B. Memperlakukan D. A. Membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan. Itu paling terkenal ya kebijakan Daendels yang C ini. Yang D. Merumitkan upacara adat di Keraton Jawa, dan yang E. Menjadikan para bupati menjadi pegawai pemerintah. D. Jadi jawabannya itu yang D, yang merumitkan upacara adat di Keraton Jawa. Nah, di sini kan ada kebijakan Daendels yang lain ya, yaitu membagi Jawa menjadi 9 daerah, terus memberlakukan kerja rodi dan mengembangkan perbudakan. Selanjutnya ada membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan. Ini kayak kebijakan Daendels yang paling banyak kalian dengar nih, membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan dan menjadikan para bupati menjadi pegawai pemerintah. Nah, selain itu ada juga nih kebijakan Daendels yang lain, diantaranya yaitu mengadakan Priangerstelsel atau tanam paksa kopi di Priangan. Selanjutnya ada menyederhanakan upacara
dan kastanya sesuai. Nah, kalau Eropa itu tuh ditempati di apa ya, peradilan yang paling atas gitu. Selanjutnya tuh ada Timur Jawa atau orang asing, dan yang paling bawah, di kasta yang paling bawah itu Bumi Putra teman-teman, atau pribumi, yaitu penduduk asli orang Indonesianya sendiri yang mendapatkan peradilan keliling di paling bawah gitu pada saat itu ya. Miris banget ya pada saat itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Cepet ya hari ini. Pada 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai gubernur di Jawa setelah ekspedisi Inggris di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto. Yang bukan merupakan salah satu kebijakan Raffles di bawah ini, yaitu D Kak, D. memperlakukan tanam paksa. Tadi Rangga jawab yang B, yaitu menghapus kerja rodi. Yang C, mengganti corak pemerintahan pribumi menjadi pemerintahan bercorak barat dengan tujuan menghapus feodalisme dan sistem tanah jabatan. Yang D, menghapus kepemilikan tanah atas nama pribadi, alias semua tanah milik Inggris dan rakyat diwajibkan membayar sewa. Dan yang terakhir, ada yang E, membagi Jawa atas 16 karasidenan. B. B. Oke. Bogor. B. C. Ini apa ya? Oke, kita sebelumnya aku mau nanya dulu nih teman-teman. Kira-kira teman-teman paham nggak apa artinya feodalisme? Paham nggak? Nggak? Di sini aku nggak masukin di slide sih, tapi aku coba jelasin sedikit mengenai feodalisme ya teman-teman. Jadi feodalisme sendiri itu artinya struktur pendelegasian kekuasaan. Delegasi itu ibaratnya kayak apa ya? Perwakilan kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitranya. Mitra tuh bisa kita bilang kayak sebagai menteri ya kalau sekarang. Itu ya teman-teman untuk sedikit tentang feodalisme. Nanti aku akan masukin juga, aku benerin dulu PPT-nya, aku masukin ke slide, baru nanti aku bisa share ke kalian yang lebih lengkapnya. Oke, jawabannya apa ya kira-kira? Nah, kita bahas dulu tentang bentar deh kok ini. Astagfirullah. Sorry, maksudnya ini, nah nanti aku bakal benerin dulu ya PPT-nya. Jadi maksudnya ini tuh Johannes van den Bosch. Nah, kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Johannes van den Bosch di tahun 1830 dengan tujuan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Jadi jawabannya jelas ya teman-teman, yaitu yang A. Ini aku ganti dulu. Yang bukan ya, Kak? Gimana? Suaranya kecil. Itu di soalnya bukannya yang bukan. Yang bukan merupakan. Oh iya, berarti benar. Oh ya, berarti benar. Oke. Oke, benar-benar. Kalian keren banget deh. Ngoreksi aku, sorry aku lagi agak blank dari kemarin, dari ngajar yang pertama aku ngeblank terus. Kalau sekarang aku agak lemes karena habis vaksin, sorry banget ya teman-teman. Jadi benar ya, kalau tanam paksa ini dia merupakan kebijakannya Johannes van den Bosch, dan sisanya yang menghapuskan kerja rodi, mengganti corak pemerintahan, menghapus kepemilikan tanah atas nama pribadi, dan membagi Jawa atas 16 karasidenan. Karasidenan itu apa ya? Ibaratnya kayak daerah lagi lah, daerah kekuasaan lah karasidenan itu ya. Itu tuh benar. Kebijakannya Raffles, sedangkan memberlakukan tanam paksa, itu tuh kebijakannya Johannes van den Bosch ya teman-teman. Jadi tadi masih banyak yang salah nih jawabannya kalau soal yang ini. Aku juga salah. Jadi Johannes van den Bosch ini yang menerapkan kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel.
yang tujuannya untuk mengeruk kekayaan alam di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Oke, sorry ya teman-teman atas ketidakfokusan aku hari ini. Jadi jawaban yang benernya, yang bukan itu adalah yang memberlakukan tanam paksa atau Kulturstelsel ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang Thomas Stanford Raffles atau tentang Johannes van den Bosch? Cukup jelas ya, akunya yang agak nggak jelas. Kita lanjut ke soal nomor 7. Aku agak lemes banget nih, kurang fit. Salah satu akibat yang dihasilkan dari tanam paksa di bawah ini adalah, pasti teman-teman udah tahu sih akibat yang dihasilkan dari tanam paksa. Untuk diberikan kepada petani, pegawai bupati diberi gaji berupa uang, kelaparan warga karena tidak sempat menggarap lahannya, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris, atau 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman ekspor. Kira-kira yang mana? Yang E. D. Wah, nih berarti dugaan aku salah nih. Ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kita lihat ya teman-teman jawabannya apa. Sambil kita bahas. By the way, jawabannya ini salah satu akibat yang dihasilkan dari tanam paksa adalah yang C ya teman-teman. Kelaparan warga karena tidak sempat menggarap lahannya. Ini kayaknya slide-nya ada yang ketuker deh. Oh, jalan dari yang Persita itu turun kan ya? Yang cabai. 10 lagi. Yang ini lama banget. Satu-satu ya teman-teman. Lagi. Nah, kalau jawaban yang keuntungan tanaman diberikan kepada petani, yang A ini ya, itu tuh dia merupakan ketentuan tanam paksa. Jadi tanam paksa kan punya aturan juga ya. Nah, salah satu aturan dari tanam paksa ini option jawaban yang B, yang pegawai bupati diberi gaji berupa uang, itu merupakan salah satu politik pembatasan. Sedangkan untuk option yang D, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, itu merupakan kapitulasi Tuntang, teman-teman. Untuk kapitulasi Tuntang sendiri, yaitu artinya, jadi kapitulasi Tuntang itu kayak sebuah kejadian, di mana kejadian itu berbentuk sebuah perjanjian atau penyerahan kekuasaan di Indonesia dan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya. Jadi waktu Belanda menjajah Indonesia kan sempat tuh didatangi nama Inggris beberapa tahun. Di tahun 1811 di desa bernama Tuntang di daerah Semarang. Jadi kapitulasi Tuntang ini mengeluarkan satu perjanjian yang itu tuh option yang D, alias orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Dan yang terakhir, 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman ekspor, itu juga merupakan ketentuan tanam paksa atau aturan dari tanam paksa yang tadi, teman-teman. Oke, untuk akibat yang dihasilkan tanam paksa, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Cukup jelas ya? Jelas ya. Thank you ya yang udah respon. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke. Pada tahun berapa perlawanan Maluku terjadi? Coba. Di tahun 1859, 1846, 1825, tahun 1821, atau yang E, tahun 1817. Kak, E. 1817. 1817. Kak. Itu CM namanya nggak kelihatan lagi, mau aku highlight. Ada yang, tadi yang pertama jawab E, itu kalian benar ya. Jadi perlawanan Maluku itu salah satu perlawanan Indonesia pertama
pada pemerintahan Belanda pada saat itu. Jadi kayak yang paling awal banget alias 1817. Sekarang kita bahas satu-satu. Setelah perlawanan Maluku itu kan ada banyak perlawanan yang lainnya teman-teman. Ada perlawanan kaum Padri atau perang Padri, ada perlawanan Diponegoro, ada juga perlawanan Bali, ada juga perlawanan Banjarmasin, Bone, Batak, dan Aceh. Nah, kalau dari 1821 atau jawaban yang D, itu tuh perlawanan Padri ya. Dan di tahun 1825 atau option jawaban yang C, itu perlawanan Diponegoro. Dan jawaban yang B, 1846 itu perlawanan Bali. Dan yang A, 1859 itu perlawanan Banjarmasin. Selain itu, setelah perlawanan dari 5 yang tadi, ada juga nih teman-teman, di tahun 1824 sampai 1908 ada perlawanan Bone, di tahun 1878 sampai 1907 ada perlawanan Batak, dan 1873 sampai 1904 ada perlawanan Aceh. Gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya di 1904 sekian tahun atau berapa tahun kemudian datanglah Jepang. Itu nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Sampai sini perlawanan-perlawanan di masa penjajahan Belanda jelas ya teman-teman. Kalau untuk timeline-nya pokoknya Maluku itu yang pertama aja. Oke, thank you ya. Kita lanjut ke soal mau akhir nih, soal nomor 9. Cepet ya kalian hari ini. Pengertian banget loh, akunya lagi lemes. Salah satu tokoh yang terlibat dalam perang perlawanan Padri adalah Padri ini kira-kira di daerah mana coba teman-teman? Sumbar. Sumatera Barat. Sumbar Kak, Sumatera Barat. Betul, Padri itu di B jawabannya. B. Jelas ya. Jawabannya B. Tuanku Imam Bonjol. Kita akan bahas option A, C, D. Tuh ini optionnya aja. Kebanyakan. Nih, kita bahas satu-satu ya. Kalau dari Maluku atau perlawanan yang pertama itu, ada Kapiten Patimura dan ada pahlawan perempuannya nih teman-teman. Keren banget. Christina Martha Tiahahu. Dan di perlawanan Diponegoro, ada Pangeran Diponegoro sebagai pemimpinnya. Kalau di Banjarmasin ada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari, dan yang terakhir untuk perlawanan Aceh ada Tengku Umar dan Cut Nyatin. Kayaknya yang paling gampang itu atau yang di Aceh ya, pokoknya nama Aceh itu kayak dan yang paling gampang Diponegoro ya teman-teman. Mungkin beberapa kali keluar di Mandiri atau cukup penting untuk kalian mengerti ya. Maaf, nggak kedengeran. Masih jelas nggak suara aku? Jelas, Kak. Tadi ada suara Ayu. Tadi ada suara yang Ayu. Oh, oke. Berarti tadi aku bahas ulang aja deh ya, agak sedikit cepat. Karena waktu kita masih banyak banget ini, masih 1926. Untuk pahlawan perjuangan melawan Belanda ya, yang pertama perlawanan pertama kali ini di Maluku, pahlawannya ada Kapiten Patimura dan ada pahlawan yang perempuannya nih, Christina Martha Tiahahu. Selanjutnya dari Diponegoro, perlawanan Diponegoro, gampang nih dimengerti. Pokoknya kalau perlawanan Diponegoro, pahlawannya udah pasti Pangeran Diponegoro, sama-sama nama perlawanannya. Dan yang selanjutnya di Banjarmasin, itu ada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling nempel di otak kalian, yaitu ada Tengku Umar dan Cut Nyatin. Pokoknya kalau Aceh aku yakin sih kalian pasti ngerti karena namanya khas banget ya. Ada Tengkunya, ada Cutnya,
Dan kalau dari Maluku kayaknya juga kalian ngerti deh, Patimura sama Christina Marta Tiahahu. Gitu ya, ini juga agak cukup penting untuk kalian mengerti ya. Jangan terlalu dihafal, karena kasihan mata pelajaran yang lain. Jadi cukup dimengerti aja gitu, karena ini juga mungkin akan beberapa kali keluar ya, materi tentang pahlawan-pahlawan ini. Mungkin di UTBK, atau mungkin di ujian-ujian nasional atau ujian sekolah. Gitu ya. Ini udah 2 soal terakhir, dan sekarang masih 19-17 nih. Kita berarti masuk ke nomor 10 aja ya. Nggak, ada yang ditanyain dulu nggak sebelumnya? Enggak, Kak. Oke, thank you ya. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, salah satu peperangan antara rakyat Bali dan Belanda yang terjadi di Karang... Waduh, kaget. B. Aduh, kaget nih aku. Kalian gercep banget nih. Jadi jawabannya yang B, Perang Puputan. Karena Perang Padri udah kita bahas, Perang Banjar udah kita bahas tadi. Terus Perang Diponegoro juga. Tondano, itu kemarin aku sempat search, Tondano itu di mana ya? Sebentar ya. Kalau Perang Tondano itu terjadi di Perang Tondano itu Sulawesi Utara ya, teman-teman. Jadi kalau Padri tadi udah kita bahas, kalau Perang Puputan, ya jawabannya bener ya. Ada Perang Puputan. Jadi nomor 10 bener ya. Jawabannya itu yang B. Kita akan bahas satu-satu dulu. Untuk peperangan melawan bangsa Barat, salah satunya Perang Padri, yaitu peperangan yang terjadi di Sumatera Barat ya, yang udah tadi kita bahas, yang terjadi di tahun 1821 sampai 1837. Ada juga selanjutnya Perang Banjar, yaitu peperangan ini terjadi di Kalimantan Selatan, Taipola, sampai Kalimantan Tengah pada tahun 1859 sampai 1905. Lama ya itu. Selanjutnya ada Perang Diponegoro yang terjadi di Jawa, Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Dan yang terakhir yang tadi aku agak searching dulu, yaitu ada Perang Tondano, yaitu peperangan ini terjadi di Sulawesi Utara di tahun 1817. Gitu teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kamu mau tanya, Itu Perang Puputan Margarana itu dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia ya? Belum. Kalau Perang Puputan ini, dia salah satu peperangan antara rakyat Bali dan Belanda. Dia masih dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Kalau Perang Puputan itu, dia terjadinya di 1846. Gitu ya tadi, siapa yang nanya? Susan, di aku kelihatannya itu ya. Susan bukan benar, Susana deh, sorry. Iya, Kak. Ya, Susana. Jadi gitu ya, kalau Perang Puputan, jadi dia terjadinya sebelum kemerdekaan. Kalau untuk setelah kemerdekaan itu kan masuknya ke materi perjuangan apa ya? Revolusi Indonesia. Revolusi, betul banget. Gitu ya. Yang di Surabaya, Bandung, itu nanti akan kita bahas, berarti di setelah ini. Bukan, setelah Jepang sampai kemerdekaan, sebelum kita masuk ke disintegrasi bangsa, kita akan bahas yang itu ya. Tapi kalau untuk yang pertanyaan Susana tadi, ini yang Perang Puputan terjadinya di tahun 1846 nih, ada di atas. Oke. Jelas ya, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak mau tanya. Boleh, siapa itu? Wiji Febriana, Kak. Oke.
Perang Banjar sama Perang Banjarmasin itu Sorry tadi agak Perang putus Banjar sama sedikit. Perang Banjarmasin itu sama. Sama. Jadi perangnya nih. Jadi sebentar ya, agak sedikit aku highlight nih. Kalimantan aduh, hijau lagi warnanya, agak nggak kelihatan ya. Mending nih, Kalimantan Selatan sampai tengah. Banjarmasin itu juga ada di Pulau Kalimantan, provinsi Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Aduh nih, geografinya juga agak kacau nih, aku sorry banget nih teman-teman. Tapi perang Banjar itu sama dengan perang Banjarmasin, setahu aku ya. Yang di Jadi- slide ini mulainya tahun 1859 sampai 1859 sampai 1865, Kak. Yang benar yang mana, Kak? Di mana tuh kamu bacanya? Yang di slide ini Perang Banjar kan terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Ya, Yang di slide sebelumnya tadi, Kak, itu 1859 sampai 1865. Itu yang benar yang mana, Kak? iya itu 900. Oh iya, bener. Di sini sampai 1865, sedangkan yang di sini sampai 1905. Iya, Kak. Yang benar yang mana? Coba ya, sebentar aku agak sedikit buka modulnya lagi. Kalau berdasarkan yang disampaikan sama kurikulumnya sih, yang atau mungkin aku typo, atau mungkin aku agak halu, itu yang 1865 sih ya. Dan tadi tuh ada, oh benar-benar, oh iya berarti yang benar tuh yang 1865. Oh iya, Kak, makasih ya. Iya, sorry ya, kamu makasih juga loh udah koreksi. Iya, Kak. Sebenarnya ini 1904 sih, dan itu juga Aceh, bukan Banjar. 800. Thank you loh, tadi ya yang udah benerin aku. Iya, Kak. Jadi untuk perang, kalau untuk lokasinya sendiri, Perang Banjar itu kayak penamaan perangnya, dan Banjarmasin itu lebih tepatnya nama lokasinya ya. Pokoknya provinsinya di Kalimantan Selatan sampai tengah, dan untuk tahunnya bener ya buat yang tadi dari 1859 sampai 1865. Lanjut perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Tondano terjadi di Sulawesi Utara di 1817. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kita soalnya udah masuk ke soal yang mau terakhir nih. Soal aku bikin emang cuma 11 soal. Karena tadinya aku kira bakalan lama nih bahas materi ini, ternyata cepet juga. Jelas ya, kita masuk ke soal yang terakhir. Kalian juga mungkin mau malam mingguan atau mau menikmati weekend di malam hari ini. Jadi untuk hari ini mungkin nggak apa-apa ya kita selesainya agak duluan dari yang lain. Ren. Nggak apa-apa, Kak. Di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam pengaruh politik penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia? Kira-kira yang mana nih? Di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam pengaruh politik? Jadi kan kita tuh dijajah, otomatis pasti ada pengaruhnya nih yang kita rasain setelah dijajah itu. Kira-kira munculnya pendidikan formal di Indonesia, sistem hukum berubah dari hukum adat menjadi hukum barat modern, masuknya Indonesia ke era komersialisasi, monetisasi, dan industrialisasi, menyebarnya paham kesetaraan gender, atau menyebarnya agama Katolik nih. Menurut aku ini udah B, Kak. B. Ya, keren. Jadi jawabannya bener ya yang B. Kalau yang A ini, dia penjelasannya sih, kalau yang di modul, sebelum nanti di-share, ini tuh merupakan pengaruh sosial. Dan dia juga bisa jadi pengaruh pendidikan ya, munculnya pendidikan formal itu. Kalau yang C, masuknya Indonesia ke era komersialisasi, itu pengaruh di bidang ekonomi. Menyebar paham kesetaraan gender ini juga sosial, bisa juga politik, tapi lebih ke arah yang sosial.
atau menyebar agama Katolik itu juga di sosial atau bisa juga di agama gitu ya. Kita mending bahas saya satu-satu nih. Oke. Untuk pengaruh penjajahan bangsa Barat di bidang politik, ada struktur birokrasi yang tidak berdasarkan keturunan. Selanjutnya ada struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Selanjutnya ada sistem hukum berubah dari hukum adat menjadi hukum Barat modern. Dan ada di bidang budaya. Sebelum masuk ke bidang budaya nih teman-teman, untuk yang sistem hukum. Jadi itu dulu sebelum kita akhirnya menjadi hukum yang sekarang nih, yang kita pakai kitabnya Undang-Undang Dasar ini, kita tuh masih menganut hukum adat, alias kayak hukum yang mempercayai kalau misalnya perempuan harus gini misalnya, atau misalnya kayak laki-laki harus gini. Itu kan hukumnya tidak tertulis ya. Mungkin kalian juga udah belajar mengenai hukum adat, kalau hukum adat itu tidak tertulis, dan pengaruh penjajahan bangsa Barat ini memberikan pengaruh yang cukup baik nih untuk hukum di Indonesia, sampai akhirnya hukum adatnya jadi hukum Barat modern, atau yang bisa kita bilang sekarang kita pakai nih, konstitusi namanya. Kita lanjut ke bidang yang kedua, ada bidang budaya. Yang pertama adanya terjadinya akulturasi dengan budaya Barat. Teman-teman tahu nggak nih akulturasi ini apa artinya? Percampuran dua budaya. Betul. Oke. Selain akulturasi ada nih yang mirip-mirip, namanya asimilasi. Bedanya apa tuh akulturasi sama asimilasi? Kalau akulturasi tambah beda sih. Kalau budaya aslinya. Oke. Keren. Bagus. Jadi kalau akulturasi itu campuran budaya, kalau asimilasi dia menghasilkan budaya baru. Selanjutnya, yang kedua ada munculnya agama Katolik dan Kristen, itu juga merupakan pengaruh penjajahan bangsa Barat. Sampai era menyebar nih di Indonesia agama Katolik dan Kristen, dan selanjutnya di bidang budaya ada munculnya pendidikan formal, atau untuk pendidikan formal kita bisa juga sebut dia pengaruh di bidang pendidikan juga bisa. Yang ketiga ada di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu penerapan kebijakan ekonomi pintu terbuka, dan selanjutnya ada masuknya Indonesia ke era komersialisasi, monetisasi, dan industrialisasi pada 1870. Ini juga harusnya aku masukin nih, komersialisasi itu apa, monetisasi itu apa, industrialisasi itu apa. Nanti akan aku sedikit benerin dulu ya teman-teman, karena kemarin agak sedikit ngaret bikinnya. Dan yang terakhir ada yang di bidang sosial. Yang pertama itu terjadinya mobilitas sosial, terutama golongan Asia dan Timur Jauh. Dan yang kedua ada stratifikasi sosial antara penjajah dan bumi putra. Dan yang terakhir menyebar paham kesetaraan gender. Ini juga di bidang sosial bagus nih pengaruh penjajahan bangsa Baratnya. Tentang stratifikasi sosial dan menyebar paham kesetaraan gender. Sampai sini untuk pengaruh penjajahan bangsa Barat, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Aku mau bertanya, struktur birokrasi itu apa ya, Kak? Oke, untuk struktur birokrasi ya. Buat teman-teman nih yang nanti mau masuk ke jurusan hukum atau ilmu politik, kalian akan belajar lebih lanjut tentang struktur birokrasi. Tapi di sini aku akan jabarin dulu sedikit ya tentang struktur birokrasi. Jadi birokrasi sendiri tuh dia seperti urutan. Birokrasi itu ibaratnya kayak apa ya bahasanya? Segitiga birokrasi kalau yang aku pelajari ya. Jadi birokrasi itu kayak urutan, bisa urutan kekuasaan. Nah, kalau struktur birokrasi di sini, artinya tuh dia merupakan sebuah urutan gitu, dari dia yang paling bawah sampai yang paling atas. Mungkin bahasa aku agak sedikit kurang dimengerti, coba aku akan buka modul yang aku andalkan. Birokrasi. Jadi, struktur birokrasi, menurut ini ya, artinya tatanan organisasi. Nah, tatanan organisasi atau kayak tingkatan, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Kalau misalnya kayak kalian nih, kalian di sini pasti ada dong yang pernah jadi OSIS atau jadi MPK. Ada kan? Nah,
struktur birokrasi itu ibaratnya kalau di yang paling atas tuh kan ada ketua OSIS, ketua MPK. Di bawahnya tuh ada wakil. Di bawahnya lagi tuh ada ketua divisi atau ketua bidang atau ketua biro. Nanti di bawahnya tuh ada lagi anggota-anggota. Sebelum ketua-ketua itu ada sekretaris, bendahara, yang mencakup di tingkatan ketiga itu. Di bawahnya nanti ada staff-staff. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga punya struktur birokrasi yang sebelumnya tuh berdasarkan keturunan. Kalau dulu sebelum pengaruh penjajahan bangsa Barat, struktur birokrasi di Indonesia tuh dia berdasarkan keturunan. Jadi yang paling tinggi tuh kayak uyut, bawahnya tuh kakek, bawahnya lagi tuh bapak, bawahnya lagi tuh anak, bawahnya lagi cucu, bawahnya lagi cicit. Nah, semenjak pengaruh penjajahan bangsa Barat itu udah nggak ada lagi tuh berdasarkan keturunan. Jadi kalau misalnya emang yang berkuasanya pada saat itu anaknya dan kakeknya bawahannya, ya tetap yang di atas tuh adalah anaknya gitu. Kakeknya tetap di bawahnya gitu. Ivana ya, paham? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, thank you juga. Selain itu ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Di sini soalnya agak banyak nih peristilahan, ada desentralisasi. Boleh. Kan tadi di bidang ekonomi ada penerapan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Nah, maksudnya ekonomi pintu terbuka tuh kayak gimana? Oke, ekonomi pintu terbuka. Itu secara nggak langsung dia, seingat aku ya, ekonomi pintu terbuka itu dia ekonominya nggak membatasi sama kayak satu sektor aja gitu. Jadi dia lebih terbuka dan membebaskan sektor-sektor lain untuk bergabung. Jadi kan kalau sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia, ya mungkin yang yang dijualnya tuh rempah-rempah, hewan-hewan. Sedangkan kan bangsa Barat tuh bisa kita bilang dia kayak selangkah lebih maju nih dari kita. Nah, waktu bangsa Barat datang ke Indonesia, otomatis ada banyak banget tuh selain rempah-rempah hewan, apa segala macam yang akhirnya dijualin. Dan ada juga yang namanya, kalau di sini ekonomi pintu terbuka lebih ke arah kebijakannya ya. Kalau untuk kebijakannya sendiri, aku belum paham nih kalau untuk kebijakannya. Cuma kalau untuk definisi ekonomi pintu terbukanya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, berdasarkan yang aku baca di sini, kebijakan pintu terbuka adalah kebijakan sendiri itu artinya kayak aturan ya teman-teman, luar negeri dari Barat yang memberikan akses ke Tiongkok atau ke negara-negara lain atau negara-negara yang ekonominya itu juga kuat gitu. Nah, selain itu, kebijakan ekonomi pintu terbuka di Indonesia akhirnya kita bisa tahu yang namanya ekspor impor gitu. Jadi kita secara nggak langsung kayak bekerja sama negara-negara di luar yang ekonominya tuh mungkin lebih kuat dari kita. Kita bisa impor barang. Kalian ngerti lah ya bedanya impor sama ekspor ya. Jadi kita bisa memberikan keuntungan buat negara lain lewat kebijakan ini, ekonomi pintu terbuka, dengan ngeimpor, terus ngeekspor juga mungkin bisa jadi keuntungan buat kita. Jadi untuk kebijakan ekonomi pintu terbuka tuh lebih ke arah ekonomi menjalarnya tuh keluar Indonesia. Kalau untuk definisi ekonomi pintu terbuka sendiri, seperti yang aku bilang tadi, dia sektornya banyak, tapi kalau untuk kebijakannya sendiri, dia lebih ke arah yang nggak cuma di sini-sini aja gitu. Kita boleh sampai menjual ke Amerika Serikat yang ekonominya lebih kuat dari kita, atau Malaysia, atau Singapura. Merupakan pengaruh penjajahan bangsa Barat yang akhirnya bisa kita rasain sampai hari ini. Teman-teman, buat kalian yang suka belanja di Shopee, belinya dari Cina, itu juga merupakan pengaruh penjajahan bangsa Barat dari kebijakan ekonomi pintu terbuka gitu. Siapa tadi yang nanya? Sorry. Naila, Kak. Oke, thank you ya Naila. Udah paham sama kebijakan ekonomi pintu terbuka? Udah, Kak, makasih. Sama-sama, thank you juga. Ada yang mau nanya lagi nih tentang peristilahan yang lain? Banyak nih di sini, desentralisasi, komersialisasi. Kayaknya untuk komersialisasi, monetisasi, dan industrialisasi bakal aku cantumin nanti di slide selanjutnya sih. Kalau misalnya emang kalian mau baca-baca lagi ya. Stratifikasi. Udah paham teman-teman untuk
pengaruh penjajahan bangsa baratnya sampai sini? Paham, Kak. Oke, makasih ya teman-teman. Kak. Nih, buat kalian yang udah ikut kelas aku hari ini, thank you banget nih. Aku Anjir, mau gue ngasih pernah kalian belajar sini. Pengaruh penjajahan bangsa barat. gimana? Gimana tadi? Sorry nggak kelihatan ketutupan chat, kolom chat aku. Atau tadi nggak sengaja ya ke unmute? Atau emang mau nyampein? Nggak sengaja mungkin ya. Oke, buat teman-teman yang udah ikutan kelas aku hari ini, thank you banget. Aku mau kasih satu quotes nih buat kalian. Oke. If they don't know you personally, don't take it personal. Jadi buat kalian yang hari ini udah keren banget nih mau ikutan belajar di kelas aku dan mau mempelajari tentang penjajahan Belanda. Meanwhile, hari ini tuh lagi weekend ya, malam minggu juga. Dan mungkin kalian bakal ngedengerin tuh ocehan-ocehan orang kayak, lo ngapain malam-malam malah belajar sejarah gitu kan, kayak if they don't know you personally, don't take it personal. Jadi kalian nggak usah ambil pusing tentang omongan-omongan orang ya, pokoknya kalian harus berorientasi sama tujuan kalian besok, yaitu kalian ada yang mau ngejar PTN, ada kalian yang mau mungkin nilai UN-nya bagus, jadi jangan terlalu ngedengerin kata-kata orang. Inti dari quotes yang aku kasih hari ini kayak gitu. Oke, sekali lagi, thank you ya buat teman-teman yang hari ini udah join kelas aku. Semoga bermanfaat, dan makasih juga buat beberapa teman-teman tadi yang ngebenerin sedikit-sedikit tentang kesalahan aku di pembuatan materi kali ini. Makasih juga udah mau bertahan nih sampai slide ke-26. Thank you banget, semoga kalian sukses terus, semoga kalian yang mau melakukan kegiatan selanjutnya juga lancar. Terima kasih ya teman-teman, dan hari ini cepet banget pembahasannya. Thank you kalian udah pengertian, karena aku juga hari ini agak sedikit lemes. Jadi segitu aja dari aku, mohon maaf banget bila ada kesalahan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Kak.